له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Jadi enggak. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya pada hari ini. Seperti biasa kita kembali bisa mengaji di Masjid Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu ini. Semoga kehadiran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita atas nikmat yang diberikannya. Nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga nikmat niat. Yang mudah-mudahan karenanya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada kita bagaimana kita harus bersikap kepada Rabb kita. Bagaimana kita mencintainya, bagaimana kita beribadah kepadanya, bagaimana kita berkeyakinan tentangnya, dan apa saja yang disukainya, apa yang tidak diridainya. Maka jadilah beliau orang yang paling dicintai dan paling mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari Nabilah alaihi salatu wassalam, para sahabat belajar sehingga mereka menjadi kaum terpelajar terbaik dari umat ini, sehingga mereka pun menjadi rujukan utama, menjadi indikator benar salah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Andainya mereka beriman seperti kalian beriman, mereka dapat hidayah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah maklum di kalangan umat Islam bahwasanya di zaman jahiliyah orang-orang banyak menyembah berhala. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan Tuhan-Tuhan tandingan bagi Allah. Mereka mencintainya, iya, seperti mencintai Allah. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah.
Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi orang beriman tak, cintanya tiada mendua. Cintanya hanya kepada Allah sahaja, karena memang Allah tiada duanya. Allah tiada duanya. Orang-orang Quraisy ketika Nabi mendakwahkan la ilaha illallah, mereka terima apa tidak? Kenapa tidak? Tidak pandai mengucapkannya. Tidak ngerti mereka. Ngerti. Kenapa? Mereka belum bisa meninggalkan pujaan-pujaan hati selain Allah Tabaraka wa Ta'ala tadi. Mereka belum bisa meninggalkan perantara-perantara yang menurut mereka mendekatkan mereka kepada Allah tadi. Makanya ketika mereka menolak dakwah Nabi SAW, mereka menantang Nabi SAW, unsub lana rabbak. Unsub lana rabbak. Memangnya Tuhan yang kamu inginkan itu seperti apa? Sebutkan nasabnya. Minta pula nasab, berarti keberketurunan ya. Allah Ustaz. Sebutkan seperti apa dia? Lalu Allah sendiri yang jawab. Turun sebuah surat. Ada yang tahu surah apa? Al-Ikhlas. Turun, qul huwallahu ahad. Katakan, hai Muhammad. Mereka minta Allah bernasab. Nah ini, katakan Allah Maha Esa. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak satu pun yang setara atau sepadan dengannya. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Allah yang jawab langsung, tuntas, jelas, tegas. Tidak ada duanya. Qul huwallahu ahad. Kalau iza walad, kalau melahirkan, pasti ada duanya. Maka mencintai Allah dengan mendua, Allah tidak terima. Allah pencemburu. Man amila amalan, siapa yang mengamalkan suatu amalan, asyraka fihi ma'iya ghairi, taraktuhu wa syirkah. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang ia sekutukan aku dengannya, aku tinggalkan dia dengan sekutunya itu. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Pertanyaannya, apakah orang-orang musyrikin yang ketika diajak oleh Nabi SAW ketika turun wa anzir ashiratakal aqrabin, lalu Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy, mengumpulkan orang-orang Quraisy di mana? Di mana? Di convention hall. Di mana dikumpulkan? Di atas bukit? Di atas bukit Safa. Safa Marwah. Kan itu yang ketinggian di situ. Kita lupa kisah Nabi Sayyidatuna Hajar alaihissalam ketika dia berlari naik ke Safa supaya nampak di sekelilingnya ada nggak sumber air. Terus lari lagi naik ke Marwah supaya nampak sekelilingnya. Karena itu yang waktu itu di lembah itu yang tertinggi di situ. Yang lebih tinggi di sisi di sisi lembah itu yang di tengah lembah. Di sisi lembah ada Jabal Abil Qubais dan ada Jabal yang disebut dengan Jabal Umar setelahnya. Nampaknya belum ada yang pergi Mekah nampaknya.
Ayolah kita pergi besok nih, tanggal 8 berangkat, saya tunjukkan tempatnya nanti. Di sini dulu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. La ilaha illallah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ya ma'syara Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy. Lau qultu lakum anna aduwan yuriduna yubaghatatakum min wara'i hadha syi'b wa min wara'i hadha al-wadi, andainya saya beritahukan kepada kalian bahwa dari balik lembah ini aduwan yubaghitukum, ada musuh yang hendak menyerang kalian tiba-tiba. Amusaddiqiyya antum? Apakah kalian percaya sama saya atau tidak? Apa jawabannya? Ma ahidna minka kadhiban qat. Muhammad, kami belum pernah mencatat rekam digitalmu. Ada rekam digital itu? Belum ada dalam track recordmu kamu berdusta. Tidak ada. Apa maknanya itu? Percaya atau tidak? Percaya. Tidak pernah berdusta. Loyalitasnya sangat teruji, soliditasnya sangat teruji, integritasnya teruji, dedikasinya tinggi, semuanya, pokoknya tas-tas semuanya berkualitas. Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya sepakat mereka, ma'ahidna minka kadhiban qat. Ini di awal dakwah ya, di awal dakwah nih. Nanti setelah Fathu Makkah ini kembali lagi. Masih ingat ketika sampai Fathu Makkah, Nabi bilang, ya ma'syara Quraisy, madza tadhunnuna anni fa'ilun bikum? Apa yang menurut kalian akan saya berikan pada kalian hari ini? Apa yang saya lakukan? Sah? Dulu sebelum mereka menolak dakwah, kan awal tadi tuh, kan belum tahu apa yang disampaikan. Ma'ahidna minka kadhiban qad, kami tidak tahu kamu berbohong. Sah? Tidak pernah mendapatkan kamu berbohong. Besok setelah Nabi kembali menguasai Makkah, kan mereka tidak ada kuasa lagi, datang lagi kejujuran itu. Jawaban yang sama, mirip. Apa kata mereka? Akhun karim, ibnu akhin karim, saudara yang mulia, saudara pemurah, anak saudara yang mulia. Kira-kira apa yang dilakukannya? Mereka mengatakan, engkau saudara kami, anak saudara kami, akhlaknya bagus, dan dipuji. Apa yang kira? Pengakuan kan? Terus selama ini diperangi kenapa sih? Hawa. Hawa. Hati kecil mereka mengakui bahwa sang Nabi tiada duanya di sini. Tidak ada yang bisa seperti Nabi Muhammad SAW dalam kejujuran, dalam kesetiaan, dalam memberikan nasihat, mencintai kebaikan bagi sesama. Tidak ada duanya. Tetapi hawa mengalahkan itu semua. Nah, kembali kepada masalah tadi. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT, mereka mengatakan tidak pernah kami mendapatkan kamu berbohong. Baik. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, kalian akan bahagia, akan menang, akan selamat. Apa reaksinya? Ini payah ngucapkan ini. Payah ngucapkannya ini. Tidak pandai mengucapkannya. Bukan payah, hati tak mau. Apa sebab? Maknanya kalau sudah la ilaha illallah, banyak nanti tradisi-tradisi jahiliyah yang mereka sebut sebagai budaya nenek moyang, tradisi turun-temurun, atau bahasa kerennya waktu itu kearifan lokal, cagar budaya yang akan hilang gara-gara dakwah la ilaha illallah ini. Terbayang sama mereka sih, mengundi nasib. Dulu undiannya di mana? Dekat Ka'bah.
Karena la ilaha illallah tidak bersandar kecuali kepada Allah. Tidak ada yang menentukan arah kehidupan ini kecuali Allah. Sekarang kalau sudah begitu keyakinan, hilang tak pendapatan pengundi nasib? Hilang tak pendapatan itu? Ya hilang. Kalau ucapkan la ilaha illallah, tidak ada lagi nanti aturan-aturan keyakinan jahiliyah yang biasa mereka lakukan, yaitu para peramal, tukang tenung, dukun-dukun akan hilang penghasilannya. Sebab la ilaha illallah tidak ada ketergantungan kecuali kepada Allah. Maka korban-korban yang diserahkan kepada hantu-hantu itu, ini tidak ada lagi. Karena kalau berkaitan dengan jin, berkaitan dengan syaitan, berkaitan dengan hantu, tentu yang laku jualannya adalah para peramal, para dukun, para tukang sihir. Mereka khawatir. Kemudian mereka terbayang, yang datuknya, ini keturunan Lata kan ada, keturunan Lata kan ada, keturunan Uzza kan ada, keturunan Manat kan ada, kan nama orang-orang soleh semua itu. Ada enggak? Saya ada enggak? Enggak ada. Orang Quraisy ada, tentu ada datuk-datuknya. Seperti sekarang yang dikeramat-keramatkan oleh Habib Sianu, Syekh Sianu. Menurut tuan, anak cucunya dapat bagian enggak? Dapat bagian enggak? Hah? Bawa orang ini nanti ke apa sih? Ikut bongkar kota infaknya. Di kuburan keramat itu banyak kota infak, tapi masih tetap dikunci. Ya, dia percayakan nasibnya kepada syekh, tetapi infak yang 1.000 rupiah, 10.000 itu tidak dipercayakan sama syekh. Coba, nggak usah dikunci, kan ada syekh yang jaga di situ. Masa anak kita yang jauh bisa dia sembuhkan, bisa dia jaga, piti yang depan matanya tidak bisa dia? Ya nggak, coba sekali jangan pakai gembok. Suruh syekh yang keramat itu yang ngawal. Kan katanya bisa mengetahui yang gaib sebagian dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka dengan la ilaha illallah hilang itu semua. Hilang pemujaan kepada afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Belum lagi pohon-pohon sakti, tempat menggayutkan pedang-pedang supaya sakti mandra guna. Antum kira tidak ada panitianya? Hah? Antum kira tidak ada ininya? Berikut aturan-aturan ibadah-ibadah yang dibuat-buat. Mereka tahu. Sebab kalau sudah la ilaha illallah, hanya Allah yang dipuja, hanya Allah yang ditaati, tiada duanya, maka habislah sudah menurut pikiran mereka. Makanya yang pertama menolak adalah Abu Lahab, orang yang paling celaka dari umat ini. Dari keluarga siapa dia? Keluarga Nabi. Makanya orang berkeyakinan asal keturunan Nabi masuk surga. Ini contohnya. Karena tidak sedikit dari yang ngaku-ngaku keturunan Nabi justru menyerah syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan melecehkan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi garis keturunan tidak menjadi panduan dalam masuk surga. Nabi katakan, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak bisa mempercepat jalannya ke surga. Akhirnya Abu Lahab menolak. Alihadza jama'tana tabban laka ya Muhammad. Allah.
langsung Nabi dicelakai oleh Abu Lahab. Allah yang jawab langsung. Ini baru perlu diberi pelajaran ini orang. Maka turun ayat tabbat yada abi lahab wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ma'asyiral kiram, orang-orang musyrikin menyembah atau menjadikan berhala-berhala itu sebagai perantara. Mereka sebenarnya sadar sesadar-sadarnya. Seperti tidak sedikit kaum muslimin hari ini yang menjadikan syekh-syekhnya sebagai perantara, bertawassul dengan mereka. Sadar sesadar-sadarnya bahwasanya mereka hanya menjadikan perantara. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, hanya sekedar untuk menambah dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang terjadi ketika ayahnya Imran ibn Husain. Kenal Imran bin Husain? Tidak juga. Baca buku sirah. Imran bin Husain salah seorang ulama di kalangan sahabat. Ayahnya Husain ketika datang ke Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi SAW mengatakan kepada Husain waktu itu, ya Husain, kam ta'budu al-yawma ilahan? Berapa Tuhan yang kau sembah hari ini? Ditanyanya, berapa Tuhan yang engkau sembah hari ini? Qala, dia berkata, Imran menceritakan, ayahnya menjawab, sab'ah. Saya menyembah ada 7 Tuhan. Sittatun fil ardi wa wahidan fis sama. Yang saya sembah itu, yang saya ibadati itu ada 7. 6 di bumi. Siapa yang 6 di bumi ini? Hah? Atu-atunya. Orang-orang saleh yang dibuatkan patung-patungnya. Orang-orang wali yang dijadikan patung-patungnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian 1 di langit. Jadi sejak dulu orang yang pernah mengikuti agama samawi sudah tahu bahwa Allah itu di atas. Tidak ada yang mengingkari kecuali datang ilmu orang Yunani masuk ke dalam Islam, diislamisasi. Ada filsafat masuk Islam, filsafat Yunani masuk Islam. Akhirnya terjadi pengingkaran itu. Ditanyakan, di mana? Apa katanya? 1 di langit. Siapa yang dia maksud? Coba lihat, paham kita apa dia maksudkan. Lalu Nabi tanyakan lagi, fa ayyuhum tu'iddu li raghbati aw ta'uddu li raghbatika wa rahbatik. Untuk perkara yang sangat kau harapkan mengabulkan doamu, atau sesuatu menghindarkan sesuatu yang sangat engkau takutkan, li rahbatik. Artinya mengharap betul dapat kelapangan dan takut betul dapat kesempitan. Siapa yang kau sembah? Qala allazi bis sama. Kalau sudah kondisinya seperti itu sulit, saya meminta ke yang di mana-mana. Hah? Ke yang tidak bertempat? Tidak, ke yang di atas. Allah. Baik, lalu ditanya lagi dalam riwayat lain ditanya lagi oleh Nabi SAW, hayastajibuna wahdahu lak am yastajibuna ma'ahu lak? Apakah Allah sendiri yang disangit saja yang mengabulkan atau mereka ramai-ramai mengabulkan?
Nah, ayo. Jawabannya la, bal yastajibu wahdah. Enggak, yang mengabulkan hanya dia sendiri. Coba kita pasangkan sekarang orang-orang yang berdoa, bertawasul kepada orang-orang saleh. Apa niatnya? Apa niatnya? Hah? Siapa yang mengabulkan? Dalam keyakinannya Allah saja. Sama kan? Tidak ada bedanya. Meyakini Allah saja yang mengabulkan. Ini hanya sekedar dalam ayat tadi, ma na'buduhum illallah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Nah, kalau demikian tuan-tuan, ngeri tak kita kalau kita melakukan hal yang sama? Nak ngeri? Hah? Nak takut antum? Hah? Saya berdoa melalui Syekh Keramat ini supaya Allah kabulkan. Yang kabulkan siapa? Syekh bersama Allah atau Allah saja atau Syekh saja? Hah? Yang menurut antum, menurut kawan-kawannya? Hah? Semuanya mengatakan hanya Allah yang mengabulkan. Terus kenapa begini? Nah, ini kan orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa berdoa kepada Allah melalui Allah itu kan jauh dari kita. Mulailah pakai ukuran-ukuran manusia dan makhluk. Ya, mereka katakan, misalnya antum nak minta sesuatu ke Pak Gubernur. Sah? Antum tak kenal dengan gubernur, maka melalui orang-orang dekat Pak Gubernur. Misalnya keponakan Pak Gubernur sama awak kuliahnya kan misal. Iyalah. Atau mertua Pak Gubernur. Nah, mertuanya mama awak pula. Misal. Ini yang dijadikan sebagai analogi, kias. Tentu ini adalah kias yang super keliru. Sebab Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pertama tidak menyukai dan tidak meridai dia diminta dengan melalui perantara. Tidak suka. Tidak suka dia perantara. Coba lihat ayat-ayat tentang doa. Baca ayatnya. Tentang berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sah? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amman yujibul muttarra idza da'an. Apa artinya? Siapakah yang mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa langsung kepadanya? Da'ahu. Sahih atau la? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Sah? Alhamdulillah. Jadi beda. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat, Pak Gubernur, antum kalau nak berminta sesuatu kepadanya sambil berbaring, boleh nggak? Hah? Sampai di kantornya, mantap, sopa bapaknya, ambil batal telentang di situ. Habis itu datang, Pak, ini proposal boleh saya dikabulkan? Apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi kira-kira? Langsung bunyi belnya, panggil security. Ini orang gila diangkat. Sah? Nah. Tapi kalau dengan Allah, antum sambil berbaring, boleh nggak? Hah? Kurang adab nggak? Sambil berbaring berdoa sama Allah, kurang adab nggak? Syekh,
Antum doa tidur sambil ngapain? Nah, hadap kiblat dulu. Berbaring kan? Beradab Pak? Beradab apa enggak? Beradab. Tapi kalau gubernur, antum minta ajukan proposal sambil berbaring, beradab. Hah? Antum ngajukan proposal sambil berbaring ke Pak Gubernur, beradab enggak? Berarti tidak bisa disamakan. Kalau sempat antum sambil berbaring, tidak usah berbaring dulu, nyandar di sopanya gini ya. Pak, proposal Pak. Tapi kalau antum dengan Allah Ta'ala sambil nyandar, gini pula kepala, ya Allah, kapan ya jawabannya disampaikan? Sudah sebulan meminang kan, tidak ada jawabannya kan. Beradab enggak ketika antum mengatakan itu? Ada. Jadi Allah tak bisa disamakan dengan makhluk. Kalau makhluk suka pakai koneksi, tapi Allah tak suka pakai koneksi. Kecuali dengan cara-cara yang dia izinkan. Seperti yang ma'ruf dari tawassul yang masyru', yaitu bertawassul dengan amal saleh, bertawassul dengan asma' dan sifat, serta bertawassul dengan doa orang yang masih hidup. Itu pun kalau dia berdoa langsung kepada Allah. Kalau sempat dia pakai perantara lagi, ditolak juga sama Allah SWT. Jelas? Kalau tetap juga pakai berhala lagi, 1 di langit, 6 di bumi, padahal antum keyakinannya adalah doa ini. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, cinta dan doa kepada Allah itu tidak boleh diduakan. Ya. Karena Allah tidak sama dengan siapapun dari makhluk-makhluknya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Demikian juga dalam hadis Abu Raja Al-Utaridi, beliau ketika masih masa jahiliyah, lalu di saat sudah di masa Islam, sambil bercerita-cerita, bercanda, mereka mengingat masa-masa lucunya dulu. Ya, setelah kita mengenal tauhid dari Nabi alaihissalatu wassalam, mereka merasa yang mereka lakukan dulu barang-barang lucu itu. Barang-barang lucu seperti tadi. Dia penat-penat menyembah banyak. Tapi itu kembalinya kepada yang satu. Akhirnya mereka sulit gitu, harus pergi ke berhala ini. Harus musafir ke berhala ini. Sempat manakan di Taif. Jauh dia pergi. Padahal untuk dikabulkan doa tidak perlu perginya ke tempat-tempat jauh itu. Makanya Nabi buat suatu kaedah. Bagi ahlus sunnah ini kaedah sangat mudah, tapi bagi ahli non sunnah ini dianggap kaedah menghambat ibadah. Apa itu? La tushaddur rihalu illa ila salasati masajid. Tidaklah dianjurkan untuk syaddur rihal. Apa makna syaddur rihal? Asyaddu mengikat. Ar-rihal bekal orang yang pergi dalam perjalanan jauh. Maknanya apa? Ya Syekh, kalau mengikat barang untuk bekal perjalanan jauh namanya apa? Musafir. Tidak dianjurkan musafir dalam rangka beribadah kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, wal Masjidil Nabawi, wal Masjidil Aqsa. Kenapa? Di situ jelas, bukan spekulasi, bahwa salat di Masjidil Haram nilai salatnya berapa? 100.000 kali salat di masjid lain, bukan di rumah lain saja, di masjid lain. Kemudian Masjid Nabawi berapa kali salat nilainya? Bukan nilai lebih dari itu. Kan katanya khairun min alfi salat. Lebih baik dari 1000 kali salat di Masjid Abdurrahman bin Auf. Makanya kalau nak pakai duit pergi ke sininya ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ya. Jangan musafir jauh-jauh kalau hanya untuk menziarahi masjid.
Kalau untuk ilmu bab lain lagi. Nah, kemudian Al-Masjidil Aqsa. Sebab apa? Ini kan masjid, tempat yang paling dicintai Allah di permukaan bumi. Ahabbul biqa'i ilallahi fil ardi al-masajid. Tempat yang paling dicintai Allah di permukaan bumi, masjid-masjid. Tapi walaupun demikian, yang dianjurkan beribadah, menziarahinya dalam perjalanan jauh adalah 3 masjid. Selainnya enggak. Nah sekarang itu sudah berubah. Dicari-carinya, dicongkel-congkelnya, dikuyu-kuyu sawak yang soleh, dibalik-balik katun semua, dapat pula hadis gaji, hadis syaz dalam Mustadrak Al-Hakim, yaitu Nabi Isa alaihissalam ketika nanti dibangkitkan di akhir zaman, ketika sampai tawaf di Ka'bah umrah, lalu beliau berniat berziarah ke makam Nabi SAW. Padahal hadisnya hadis mungkar. Ziyadah itu tidak ada dalam usul, ditambahkan oleh orang-orang Sofi. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi yang masyhur mereka tinggalkan, yang terserondok mereka isytiharkan. Nah, sampai tidak ada yang sedikit ada rombongan pergi ziarah ke makam wali ini. Dulu ada istilah kalau Jawa tuh, kalau nak maju di ekonomi ke Sunan Kudus katanya. Kalau nak dimaju ke pendidikan ke Sunan Ampel. Kalau nak bagus moncer apa? Tepat bahasanya itu. Moncer karir di birokrasi ke Sunan Kalijogo. Ya. Macam-macam tuh. Subhanallah. Atau kalau pergi haji titip surat ke Jabal Rahmah. Memang kalau saya tengok nama yang paling banyak di Jabal Rahmah itu nama orang Indonesia. Memang ada nama-nama orang lain, tapi yang banyak pada Indonesia. Itu supaya cintanya langgeng. Jadi memang mesti sampai pergi haji pun berbuat na'udzubillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh itu Nabi SAW dalam banyak munasabah, tadi hadis Abu Raja At-Taridi dia sebutkan bahwasanya lucu kita dulu. Ya, lucu. Kenapa? Dah jelas dia tidak bisa berbuat apa-apa, kita sembah juga. Untunglah Allah memberikan hidayah kepada kita lewat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga cinta kita tidak mendua. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Rupanya dalam cinta itu ada syirik. Iya. Kalau kau mencintainya, tidak boleh mencintai selainnya sejajar dengannya. Harus cinta kepada selainnya dalam rangka cinta kepadanya. Tidak mungkin antum mencintai orang yang memusuhinya. Betul? Allah menyuruh ibadah hanya kepadanya. Lalu ada orang yang menyuruh ibadah kepada selainnya, di samping beribadah kepadanya. Lalu kita cintai orang seperti itu. Apakah cinta kita diterima? Diterima cinta kita? Enggak. Makanya Allah tidak terima dia diduakan dalam cinta. Sebagaimana Allah juga tidak terima dia diduakan dalam harapan. Kalau kau berharap kepadanya, berharap hanya kepadanya. Sebab semuanya mereka selain dia adalah hamba dan makhluk yang mungkin lebih lemah dari kita. Ya, kaum muslimin di Madinah dulu, orang yang paling dikenal mustajab doanya di masa tabi'in, di antaranya adalah Muhammad ibn Munkadir. Di samping ilmunya yang tinggi, juga semangat ibadahnya juga di atas rata-rata ulama, bukan di atas rata-rata orang awam. Awalnya rata-rata awamnya tidak terlewati sama kita. Dia
di atas rata-rata ulama dan ahli ibadah. Itu Muhammad Qadir. Allah. Suatu hari terjadi musim panas, kemarau, tak turun-turun hujan. Khalifah mengumpulkan para masyarakat untuk melakukan salat istisqa. Siapa yang ditunjuk jadi imamnya? Siapa yang ditunjuk jadi pendoanya? Siapa? Muhammad. Baru saya cerita tadi. Muhammad Ibnul Munkadir. Kalau sempat kita tunjuk risau-risau juga gitu ya. Sedap-sedap ngiri juga. Kadang-kadang orang nilai tidak mustajab doa Ustaz Asman ini. Itu lagi. Ya, untung waktu itu ketika jadi sholat istisqa Ustaz dia turun hujan. Tahu hujan buatan tahu pun tidak tahu. Tapi kita kalau mereka tidak. Mereka ketika Muhammad Qadir jadi imam dan dia berdoa, tidak turun hujan. Dia tidak nyalahkan orang. Padahal dia kan biasanya mustajab. Dan tidak nyalahkan orang. Justru dia yang muhasabah sendiri di malam hari karena dia merasa jangan-jangan ini dosa sendiri ini. Maka dia berniat untuk berdoa di tempat yang orang lain tak lihat. Tadi kan rame-rame ini. Mungkin saya kurang ikhlas tadi. Karena biasanya doa mustajab, ini sudah pastikan aja mustajab. Na'udzubillah. Mungkin dia bukan nuduh orang lain. Tidak dilihatnya. Tadi ada 10 rasanya. Jangan-jangan gara-gara ya doanya tidak mustajab. Tidak. Dia memuhasabah. Maka dia malam hari keluar. Pergi ke Masjid Nabawi dengan harapan tidak ada orang di situ. Rupanya malam itu dia dengar saya kedengaran. Karena nggak ada di situ kan nggak ada lampu. Tidak pakai penerangan. Muslimin dan muslimat, dia dengar-dengar orang itu berbicara, berdoa sambil memelas dan memaksa Allah. Apa bahasanya? Allahumma inni aqsamtu alaika illa saqaitahu. Aqsamtu alaika illa saqaitahu. Diulang-ulangnya. Ya Allah, aku bersumpah atas namamu, engkau mesti turunkan hujan pada mereka. Allah. Tidak marah Allah gitu. Tidak marah Allah. Cuma lah nanti tahu antum mendarahin atau tidak. Allah, ya bila seorang bersumpah kepadanya supaya dia turunkan hujan, biasanya dia jawab. Nah, dengan syaratnya lengkap. Ya, tidak ada yang menghalangi doanya mustajab. Belum lagi selesai orang itu berdoa, turun hujan. Kalau di Muhammad Munkadir merasa orang ini punya kelebihan yang harus juga diambil kelebihan itu. Tidak merasa ada yang hadir, dia pergi segera meninggalkan Masjid Nabawi orang itu dan dibuntuti dari jauh oleh Muhammad Al-Munkadir. Supaya besok dia nak belajar sama orang itu. Padahal dia ulama besarnya. Orang ini tidak terkenal. Orang pinggiran, tidak pernah disebut-sebut namanya. Bahkan cerita ini diturunkan, tidak diketahui siapa namanya. Seperti dalam hadis Nabi SAW, Rubba ash'atha akbar, la yu'bahu bihi, yuraddu bil abwab, iza aqsama ala Allahi la abarrah. Berapa banyak orang yang rambutnya kusut, badan berdebu, baju lusuh. Kalau jadi tamu tak diperhatikan. Mungkin ditolak jadi tamu, ditolak di pintu-pintu. Tetapi bila dia bersumpah kepada Allah atas nama Allah, Allah balas sumpahnya itu dengan mengabulkan permintaannya. Jelas ya? Ini orangnya. Besok pagi, Abdul Muhammad Munkadir pergi ke rumah orang itu, ternyata tidak ada lagi. Dia sudah merasa terdeteksi. Yang ditemukan di situ seorang hamba sahayanya, pembantunya yang menangis terisak-isak. Ketika ditanya, kenapa kamu nangis? Justru Muhammad Munkadir kena marah besar. Gara-gara kamu Tuhan saya pergi. Kemana perginya? Tidak tahu. Dia melarang untuk memberitahu kemana dia pergi. Dan dia lanjutkan alamatnya kemana. Begitulah orang menyembunyikan amalnya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Tetapi berguna di saat
di saat-saat dibutuhkan. Kaum muslimin dan muslimat, apakah karena dia sering membelas dan meminta di kuburan Nabi, karena kuburan Nabi kuburan keramat? Tidak. Apakah dia sering bertawasul kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Juga tidak. Apakah dia selalu ngalap berkah di kuburan-kuburan wali-wali Allah di Baqi'? Kan di Baqi' banyak wali-wali Allah itu dikubur. Khadijah dikubur di Makkah. Aisyah dikubur di Madinah. Utsman dikubur di mana? Utsman dikubur di mana? Subhanallah. Di Madinah, di Baqi'. Sa'ad bin Mu'az dan lain-lain, banyak yang di kuburan Baqi'. Wali-wali enggak? Mana yang lebih wali dari wali-wali sekarang? Mereka orang-orang yang hafiz Quran, fasih bacaannya, bukan kita seperti wali yang tak pandai baca Quran. Allah musta'an. Jadi mereka bukan karena itu dia dikabulkan doanya, tapi karena tauhidnya kepada Allah, cinta kepada Allah yang tiada duanya. Dia tidak menyamakan, tidak mengharap kepada selain Allah Ta'ala, dan didapatkan dengan ngalap-ngalap berkah seperti itu. Karena itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka tauhid yang Allah berikan ini nilainya besar sekali. Tetapi Allah tidak suka dia diduakan. Allah tidak suka dia disamakan dan sepadankan. Makanya apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah dulu, mereka yakin seyakin-yakinnya syekh-syekh, berhala-berhala, wali-wali ini tidak bermanfaat dan tidak bermudarat, justru menyusahin. Tapi karena cinta kepada mereka, karena keyakinan yang berlebihan terhadap mereka, membuat mereka mengira dan menyangka itu Allah suka. Alasannya apa? Mereka wali Allah. Allah tak suka pada orang yang memerangi walinya. Ya betul. Allah tidak suka pada orang yang memerangi walinya. Tetapi Allah juga tidak suka pada orang yang mencintai walinya seperti mencintai Allah sendiri. Jelas? Memang siapa yang man azali waliyan aqad azantu bil harb. Siapa yang menyakiti waliku, aku umumkan perang dengannya. Betul? Yang coba-coba. Ya, antum jangan coba musuh saya enggak. Wali kaum muslimin. Siapa yang memusuhi wali akan kalah karena berperang dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi Allah juga tidak suka menjadikan wali-wali itu sebagai tandingan-tandingan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah dan Rasul tidak izinkan untuk menjadikan kuburan seperti masjid-masjid. Itu pesan Nabi alaihissalatu wassalam. Malah ketika Ummu Salamah bercerita, kan dia hijrah ke Habasyah, lalu dia cerita bahwa di sana ada gereja namanya Maryam. Lalu diceritakan gambar-gambar yang ada di dalam gereja itu. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Ulaika qaumun idza mata fihimus rajulus salih wada'u lahu tilka suwar. Mereka itu adalah kaum yang bila meninggal orang soleh di antara mereka, mereka buatkan gambar-gambar itu di rumah-rumah ibadahnya. Ulaika syirarul khalq. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk yang membuat gambar-gambar orang-orang saleh di tempat-tempat ibadah. Disebut oleh Nabi sebagai syirarul khalq, seburuk-buruk makhluk. Sekarang ada enggak orang yang buat gambar-gambar orang soleh di tempat ibadah? Untuk apa? Demi cinta. Kan cinta kepada siapa? Kepada wali-wali tersebut. Yang kadang-kadang dalam tidak sedikit momen mereka menjadikan kehadiran wali lebih diharapkan daripada kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kondisi sulit, ingat guru ya. Bayangkan guru akan tampil datang membantu. Nah, itu makanya ketika diserang musuh,
Guru yang terbayang olehnya, bukan Allah Taala. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Suatu hari Muaz ibn Jabal baru pulang dari Syam. Sampai di Madinah, salam sama Nabi, langsung dia sujud ke Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi terkejut, kaget. Ada apa ini Muaz? Lalu kata Muaz, inni ra'aitu bisyam yasjuduna li ulama'ihim wa ruhbanihim. Mereka saya lihat di Syam itu mereka sujud pada pejabat, sujud kepada ulama-ulamanya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahad aw lil khalq la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Andainya boleh manusia sujud kepada manusia, saya suruh istri sujud kepada suami. Tapi sujud pada manusia tidak boleh, sekalipun pada Nabi alaihi salatu wassalam. Datang lagi orang, ketika setiap Nabi datang mereka berdiri. Nabi larang lagi bahwasanya Allah tidak suka orang yang bila datangnya seorang sambut dengan berdiri. Walaupun tidak dilarang secara mutlak masalah ini, kecuali dikhawatirkan orang yang karenanya kita berdiri itu menjadi sombong dan sebagainya, atau ada unsur-unsur ria dalam dirinya, maka ini yang dilarang. Tapi kalau seandainya hanya sekedar memuliakan, para ulama mengatakan bukan itu yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab Nabi pernah berdiri menyambut kedatangan putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Nabi juga pernah berdiri menyambut kedatangan mertua dan sahabatnya sahabat Nabi Abu. Itu aja bayang. Bilang pula Abu Jahal. Ini kaum muslimin muslimat dirahmati. Lalu Muaz sejak itu tidak melakukannya lagi. Sebab sujud itu hanya kepada Allah. Nabi mulia betul, Nabi tinggi, ditakzim betul, tapi tidak boleh menempati tempat yang khusus untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ketika ada seorang jariyah, seorang anak kecil di hari raya menyanyi di depan Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu katanya, wa indana nabiyyun ya'rifu ma fi ghadin. Kami ada nabi yang tahu apa yang terjadi besok hari. Nabi larang. Sebab yang tahu apa yang terjadi gadan adalah Allah SWT. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Jadi kalau ada yang ngaku tahu dia akan mati, berarti dia sudah menyalahi ayat ini. Walaupun pas, kita tetap tidak boleh percaya. Ada yang tahu yang gaib. Walaupun ada bukti. Karena syaitan bisa main-main dengan kita. Syaitan bisa memain-mainkan kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berkata ke Nabi alaihi salatu wasallam, "Masya Allahu wa syi'ta." Masya Allahu wa syi'ta. Ya, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Nabi bilang, "Da bal masya Allahu wahda. Aja'altani lillahi niddan?" Tapi katakan hanya kehendak Allah, apakah kamu nak jadikan saya sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muaz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu pernah diajak berboncengan oleh Nabi di atas keledainya. Kita biasa dengar cerita pendeknya ya. Rupanya ada kisah. Mereka sampai terjatuh 3 kali rupanya. Pernah dengar? Nah. Kendaraan pertama terpeleset keledainya. Pertama Muaz tidak mau naik. Sebab apa? Segan. Karena keledai Nabi alaihi salatu wassalam tentu ada rasa segannya. Nah, apalagi kan ada sahibur rahil ahaqqu bi rahilatihi wa sahibul majlis ahaqqu bi majlisihi. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi karena Nabi maksa dia ikut.
terbeset keledainya. Jatuh Nabi, jatuh pula Muaz. Tapi Nabi tersenyum. Naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi. Setelah itu baru Nabi boncengnya di belakang, ya Muaz, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Lalu Nabi diam lagi sejenak. Cukup lama. Ya Muaz, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Lalu Nabi diam lagi. Ya Muaz, subhanallah, 3 kali disuruh oleh Nabi SAW. Lalu kata Muaz, labbaika ya sa'daika ya Rasulullah, ata'lamu haqqallahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Tahu enggak kamu wahai Muaz, hak Allah terhadap hamba-hambanya? Jawab Muaz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Walaupun dia menjawab, sahabat rata-rata tidak mau menjawab. Karena apa? Nabi SAW pasti akan jelaskan. Lalu Nabi katakan, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, kalau tuan-tuan lihat syirik yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, apakah karena mereka berkeyakinan Allah ada 2? Tidak. Apakah karena mereka berkeyakinan ada pencipta lain selain Allah? Tidak. Adakah mereka berkeyakinan bahwasanya Allah memiliki wakil-wakil yang menguasai? Tidak. Yang mereka lakukan adalah berdoa melalui perantara-perantara itu. Yang mereka lakukan adalah berkorban kepada berhala-berhala itu. Mengganggu anggota persilatan tersebut. Kan ya? Situ namanya sema. Atau antarkan kepala-kepala kerbau ke sungai. Atau hati kerbau ke darat. Supaya apa? Apa tujuannya? Hah? Apa tujuannya? Supaya jangan diganggu. Siapa yang ganggu? Jin. Berarti minta perlindungan enggak? Minta perlindungan. Nah, yang seperti inilah syirik masa jahiliyah dulu yang dihidupkan oleh sebagian orang dengan alasan kita tidak menduakan Allah, bahkan pakai la ilaha illallah melepasnya, pakai salatullah, salamullah, ya lah? Pakai muqaddimah itu semuanya pakai bismillah itu. Bismillah. Sehingga ada yang mengatakan selama niatnya baik tidak syirik. Dia syirik lillahi ta'ala. Sengaja aku berbuat syirik lillahi ta'ala, asalnya ikhlas enggak apa-apa. Gimana syirik bisa diikhlaskan? Menyembelih inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati li rabbil alamin. Sekarang kemarin saya dengar dari kawan-kawan, kalau lewat jembatan itu ya harus klakson 3 kali. Kenapa? Kalau karena ada takut bengkolan, ada lawan di seberang itu biasa. Ini tidak seolah permisi, wahai tuan penunggu jembatan. Jangan-jangan antum berkeyakinan si manis di jembatan. Nah, lain, antum, ya akhi, ini dulu yang dilakukan orang jahiliyah juga. Ketika mereka lewat lembah, ya, permisi wahai penunggu lembah, tolong jangan diganggu kehadiran kami. Kira-kira syaitan senang enggak dengarnya? Senang. Akhirnya diganggunya juga. Karena wa inna rijalan minal jinni ya'udzuuna birijalin minal insi fazaduhum rahaqa. Ada segolongan jin, manusia minta bantuan segolongan jin. Yang hasilnya apa? Semakin menyusahkan mereka. Dan syaitan memang banyak kiat akhi untuk menjerumuskan kita. Pernah tak dengar antum seorang penuntut ilmu berhenti dari majelis ilmu karena sudah masuk surga? Pernah dengar ceritanya? Tidak ya? Mau dengar juga?
Jadi ada ceritanya di Baghdad waktu itu, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Di Baghdad ada seorang berguru sama syekhnya. Rajin sekali, selalu hadir depannya kayak antum ini. Nah, karena dia tahu man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Suatu hari dia didatangi malaikat, katanya. Kan banyak orang sekarang mengklaim didatangi Nabi kan. Lalu membuat aturan melanggar hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang Nabi tak bisa diserupai oleh syaitan. Tapi antum tahu nak Nabi seperti apa? Kalau datang syaitan ngaku jadi Nabi, antum percaya enggak? Hah? Gimana antum menolaknya? Pernah antum baca bagaimana Nabi SAW sifatnya? Pernah? Taib, atau hafal sunnah Nabi semuanya? Enggak kan? Antum bisa enggak kalau yang disuruhnya nanti melawan sunnahnya? Tahu enggak? Enggak. Jelas? Jangankan menyerupai, apa namanya? Memang setan enggak bisa menyerupai, tapi antum enggak bisa mendeteksinya. Seperti apa Nabi alaihissalatu wassalam. Yang kedua, yang bermimpi ini jujur, benar-benar bermimpi atau berdusta pula? Jelas? Nah, datang kepadanya malaikat. Lepas maghrib, kamu belajar kan rajin saya tengok. Iya, nak masuk surga. Iya, kalau gitu ayolah masuk surga. Tidak perlu lagi belajar. Tidak perlu lagi belajar. Dia aja pegang tangan tapi syaratnya micing. Tahu micing? Miciang. Ngapa namanya? Merem gitu. Masa micing itu tidak tahu? Subhanallah. Saya tengok di kamus dulu. Ya Allah, itu lahir tahun berapa sih? Kok sudah tidak tahu micing? Memicingkan mata, tidak tahu? Micing. Kalau tidak ada nanti antum saya kasih hadiah. Atau kalau ada antum saya ini. Michigan ya ada nih. Ada nih dalam kamus daerah Gayo Indonesia. Kamus lengkap. Kita micing dalam kamus. KBBI pensiun. Ada sih, micing ada. Menurut KBBI. KBBI itu apa? Kamu bahasa Indonesia. Berarti antum tidak jadi Pak hadiah sedenda jadinya. Nah, cari micing. Nantilah ya, pas kita jumpa. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kalau sudah pakai merem-merem, itu merem itu bukan bahasa Melayu. Katanya Melayu itu. Nah, ya harus memicingkan mata dulu. Kalau sudah main micing-micing itu tipu-tipu. Tahu enggak? Micing sianya, main serondo. Peta umpet. Kan suruh micing dulu. Habis itu baru cari. Kan gitu. Ayo suruh micing, pegang tangannya. Tiba-tiba, belalak ke mata, buka mata, udah sampai di taman-taman. Ada sungai-sungai. Ya, burung dan sebagainya. Pokoknya lengkaplah taman surga indah. Ada pula gadis-gadis yang bermain, dayang-dayang. Jadi dapat fadilat seperti itu, menjelang subuh dibawa pulang, balik lagi ke dunia nyata. Makanya dia berhenti menuntut ilmu. Kan tujuan menuntut ilmu nak masuk surga. Sekarang sudah masuk surga. Siapa yang ngajak? Malaikat. Kan ngakunya malaikat. Dia kenal malaikat. Saya kenal dia malaikat. Nah, ada baru kali itu aja datang orang ngaku malaikat. Dibawa ke taman indah. Tentu percaya dia. Sah? Karena ilmunya kan baru nuntut ilmu. Rajin memang. Setan nak palingkan dia, tidak usah belajar lagi. Kamu sudah masuk surga. Kan sama dijamin masuk surga tuh. Orang kalau tidak berilmu disuruh masuk surga kayak gitu, kayak Dajjal nanti datang. Dajjal datang sebelah kanannya surga, sebelah kirinya neraka. Orang yang tidak berilmu, tidak beriman, masuk ke surga Dajjal, masuk neraka. Jelas? Tapi yang tahu
semakin disiksanya, semakin yakin kamu adalah Dajjal. Paham? Lalu sampai ke Syekh beritanya. Anak itu tidak hadir-hadir lagi. Disuruh mahasiswa santri untuk carinya di mana anak itu. Lalu disampaikan apa yang disampaikan tadi, bahwa tujuan saya belajar untuk masuk surga. Saya sudah sering masuk surga. Kapan? Malam-malam. Nah, itu. Malam-malam hari. Kayak orang pejabat di penjara aja. Malam-malam masuk surga. Siang-siang masuk penjara. Tidak paham. Untunglah kalian tidak paham untuk pertama. Untung tidak paham. Paham bikin masalah nanti. Baik. Syekh langsung paham. Syekh langsung paham. Maka dia cari murid itu. Kamu kenapa tidak belajar lagi, Syekh? Syekh, saya sudah masuk surga. Kan untuk belajar kan supaya masuk surga. Oh iya, kamu udah masuk surga? Iya. Siapa yang bawa? Ada malaikat yang datang. Kapan datangnya? Nanti setelah maghrib. Kalau gitu, saya minta izin ikut. Saya minta izin ikut. Karena saya paham bahwa ini adalah tipuan. Jelas, Ustaz? Wih, jelas. Di mana jelasnya? Kan belum selesai ceritanya. Nah, Syekh paham bahwa ini tipuan. Ini baru menuntut ilmu, tidak akan paham. Jelas? Makanya kenapa kita dilarang oleh guru kita dekat-dekat dengan ahli subuhat? Kenapa? Karena kita tidak bisa bedakan antara subuhat dengan ilmu. Itu makanya. Kata Syekh, tolong saya diajak juga. Nah, datang seperti yang biasa, datang malaikat tadi. Diajak Syekh, kata murid itu, ini guru saya nak ikut juga masuk surga. Nah, dengan harapan guru pun tertipu. Kalau guru bisa tertipu oleh subuhat ini, banyak yang sesat. Sebagaimana kita ahli kebenaran, ahli sunnah, berharap para petinggi yang punya pengikut banyak untuk dapat hidayah. Kan berharap kita kan? Berharap enggak? Supaya apa? Sempat kalau dia raja, masuk Islam, banyak pengikutnya. Dia pejabat tinggi, masuk Islam, banyak yang mengikutinya. Demikian juga setan kayak itu juga. Kalau ada guru besar tergelincir, pasti pengikutnya banyak juga. Maka diajak, ayolah. Tapi syaratnya diikuti, syarat SKB, syarat ketentuan berlaku. Picingkan mata. Picingkan mata. Picingkan mata, tiba-tiba mereka sudah ada di taman-taman surga. Janjinya sampai kapan? Menjelang subuh. Karena memang lemunya sampai situ berlaku baterainya. Sampai menjelang subuh. Kalau menjelang subuh tidak pulang, habis. Tidak mangkus lagi. Paham? Maka menjelang subuh datang lagi malaikat tadi. Ayo, sudah waktunya pulang bapak-bapak. Waktunya pulang. Syekh bilang, maaf ya, saya kalau sudah masuk surga tidak mau keluar lagi. Wih, sudah masuk surga mau nggak tuh keluar? Hah? Ya Allah, bodoh sekali kita. Sudah masuk surga, keluar lagi? Hah? Nggak ada ceritanya orang masuk surga, keluar lagi. Ngapain? Susah-susah di dunia ini. Buat baik juga salah, buat buruk lebih salah lagi. Awak nak buat baik diserang orang juga, apalagi berbuat buruk. Makanya saya bilang, enggak, saya tidak mau keluar. Tidak mau keluar, kalian pulang pergilah, saya tidak mau pulang. Saya tetap di sini. Tidak berhasil malaikat mengarayu, malaikat merayu. Malaikat dalam tanda petik itu syaitan, bukan malaikat. Syaitan mengakunya malaikat. Yang tertipu siapa? Yang tertipu siapa? Yang tidak berilmu. Pelajar baru, maba, mahasiswa baru. Nah, kena subuhatnya. Karena dia ngaku malaikat, dibawa ke taman yang indah. Percaya langsung. Begitu? Sah? Begitulah subuhat termasuk. Ditunjukkan. Benarnya ada nampak seolah-olah benar. Tapi kalau ulama tahu nih. Ulama tahu? Ini pasti tipuan.
Setelah ditinggal, terbit matahari, ternyata mereka ada di onggok sampah kota Baghdad. TPA. Apa TPA? Tempat pembuangan akhir sampah kota Baghdad. Itu surga tadi itu. Tonton pernah dilarikan setan? Dilarikan hantu? Pernah enggak? Atau pernah enggak mendengar cerita orang yang pernah dilarikan hantu? Pernah? Di mana tonton temukan kadang-kadang? Di dalam pohon pandan, tuh pandan berduri. Tahu kan? Tahu enggak? Tapi ketika dia dilarikan seolah-olah dia pergi ke mall SKA ya. Seolah-olah berada di apa namanya? Coba sebutlah, saya tidak tahu namanya. Ya, Ramayana misalnya, atau di ya, antum yang sebut Living World misalnya. Nah, saya belum pernah masuk, alhamdulillah. Jadi kalau sempat diajak malaikat, tertipu saya itu. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kita tertipu oleh syaitan tadi. Tapi kalau orang berilmu enggak, makanya akhirnya syekh, karena dia mau peduli dengan muridnya, selamat muridnya. Nah yang sayangnya kita kan rata-rata enggak peduli murid. Nah hadir enggak hadir terserah kamu. Nak sesat terserah kamu. Akhirnya mampir di satu majelis sekali hilang. Akhirnya menjadi sering masuk surga bersama malaikat. Ternyata syaitan. Jadi dibawanya seolah-olah kita di mall, ternyata dalam pohon bambu. Banyak tuh di kampung-kampung dulu sering dilarikan kan anak kecil, bahkan orang dewasa. Udah kemana-mana orang bawa serongken, pakai lampu kan, pakai ogung mencari mana enggak ketemu. Rupanya di atas bambu, di sela-sela bambu tuh. Bahaya pula ngambilnya, terjepit dia dalam tuh. Ketika ditanya, kemana kamu dibawa? Saya dibawa ke Jakarta, bawa ke Pontianak. Pokoknya popak dunia dibawanya. Siapa yang bawa? Malaikat. Itulah kerjanya syaitan mengerjakan kita. Ya, dalilnya ada. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kamu dah selamat, sudah dapat jualas. Kan ada hadisnya. Sama dengan PKI dulu menyesatkan umat Islam. Fawailul lil musallin, neraka wailah bagi orang yang salat. Akhirnya banyak petani kita yang meninggalkan salat gara-gara ayat Al-Qur'anul Karim. Oleh sebab itu tidak boleh setengah-setengahnya. Totalitas, cintailah dia, tiada duanya. Nak wali, nak nabi, tidak boleh kita sejajarkan dengan Allah Taala. Nanti datang pembahasan kita, tiada duanya part 2 tentang Nabi SAW yang tak boleh disandingkan dengan siapapun dari makhluk hidup di dunia ini. Karena dia beda. Tapi beliau tidak boleh disandingkan dengan Allah. Makanya yang lain pun tak boleh disandingkan dengan Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Pertanyaan tidak ada lah, dah jelas sekali itu. Ya sudah sangat jelas. Jadi hak Allah terhadap hamba adalah ibadah murni kepadanya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Dan hak kita kepadanya kalau kita sudah laksanakan hak Allah masukkan kita ke surganya. Tapi ingat, surga itu mahal. Ingat, la ilaha illallah itu tidak hanya ucapan. Kalau hanya sekedar ucapan, orang jahiliyah sudah lebih fasih dari kita. Tapi konsekuensinya, maknanya, realisasinya harus benar-benar nyata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.